يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوتي في الله أعزني الله وإياكم رحمني ورحمكم الله. Pagi yang berkah ini kita haturkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini Allah memberikan kesempatan dan taufiknya kepada kita untuk menjalankan salah satu di antara amalan yang paling agung. Bahkan ulama menyebutnya sebagai salah satu amalan yang tiada duanya dibandingkan kewajiban-kewajiban Allah yang lainnya, yaitu menuntut ilmu syar'i. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menuntut ilmu, maka Allah dekatkan dengan menuntut ilmunya tadi jalannya menuju surga. Maka ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Jika tidak ada balasan lain dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang menuntut ilmu kecuali didekatkan jalan kita menuju surga, maka niscaya balasan ini sangat cukup dibandingkan balasan-balasan yang lainnya. Karena tujuan kita hidup di muka bumi ini, tujuan kita capek dengan ibadah kepada Allah, semua hal tadi untuk menuju satu hal, yaitu untuk supaya kita di akhirat kelak diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dari panasnya api neraka, lalu kemudian dimasukkan ke dalam surga. Sebagaimana firman Allah, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang Allah entaskan dari api neraka, kemudian Allah masukkan ke dalam surga, maka sungguh itu merupakan sebuah kemenangan yang besar. Khadifillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana jalan hidup beliau merupakan petunjuk bagi kita sebagai seorang muslim, yang mana tingkah laku beliau merupakan sunnah yang selayaknya kita teladani. Dan jejak-jejak para sahabat yang mengikuti beliau merupakan di antara orang-orang yang kita hendaknya berpedoman pada perilaku mereka. Hendaknya sejarah mereka, yaitu para sahabat, adalah sejarah orang-orang yang kita pelajarin pertama kali sebelum sejarah-sejarah yang lainnya. Hendaknya pengetahuan tentang mereka melebihi pengetahuan tentang orang-orang selain mereka. Maka ikhwati fillah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Khairun nasi qarni." Sebaik-baik manusia atau sebaik-baik generasi adalah pada masaku. Yaitu pada masa Rasulullah SAW hidup, yang mana di tengahnya ada di antara para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Summal ladzina yalunahum. Kemudian orang-orang yang mengikuti mereka. Summal ladzina yalunahum. Kemudian orang-orang yang mengikuti mereka, yaitu tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kata Imran bin Husain, aku lupa atau aku tidak ingat apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dua orang, yaitu khairun nasi qarni summal ladzina yalunahum atau beliau menyertakan tiga kali summal ladzina yalunahum Maka ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Dari satu hadis ini kita bisa tahu bagaimana pentingnya kita mempelajari tentang masalah sahabat ini. Dan banyak di antara orang-orang yang mengerti tentang sahabat laki-laki, tapi tidak banyak di antara mereka yang mengerti tentang sahabat wanita di sekeliling Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mulai hari ini, insya Allah Taala, setiap Sabtu pekan kedua kita akan mempelajari tentang sahabiyah, yaitu sahabat-sahabat wanita dari kitab Sahabiyah Haular Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kitab karya Syekh Mahmud Al-Misri, Hafizahullah Taala. Dan yang akan kita pakai adalah terjemahannya. Jadi metode kita dalam mengkaji insya Allah Ta'ala membacakan terjemahannya, kemudian kita menjelaskan bagian-bagian yang perlu dijelaskan atau membutuhkan penjelasan. Taib, ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Mungkin bisa dibuka halaman selanjutnya.
Baik. Di sana penulis mengatakan amma ba'du, urusan terakhir umat ini tidak akan baik selain dengan sesuatu yang membuat urusan pertama umat ini baik. Maksudnya, ikhwati fillah, Al-Quran, Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran itu dengan 3 kandungan. Yang pertama, kandungan tentang akidah atau keyakinan, tentang hukum-hukum Islam, meliputi akidah dan juga fikih dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, terkait tentang muamalah antara satu dengan yang lainnya, baik dengan Allah Azza wa Jalla, maupun dengan sesama makhluk, maupun dengan yang lainnya. Ini kandungan Al-Quran yang kedua. Dan kandungan yang ketiga adalah ibrah. Adalah ibrah dari mana? Dari kisah-kisah umat-umat terdahulu. Dalam Al-Quran kita akan mendapati bahwa umat-umat terdahulu ada yang pernah hancur karena bermaksiat kepada Allah. Di antara umat-umat yang terdahulu ada yang Allah muliakan karena taat kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara umat-umat terdahulu ada yang Allah tenggelamkan karena bermaksiat berupa lalai kepada Allah atau lalai dari perintah Allah dengan menumpuk-numpuk harta. Itulah kandungan di antara kandungan Al-Quran. Kemudian, agar urusan umat ini baik, maka kata para ulama, ma salaha amru hadhil ummah, tidaklah baik perkara umat ini illa ma'a salahi amri salafil ummah. Itu kecuali dengan mengikuti perkara-perkara yang umat-umat terdahulu menjadi baik. Dengan mempelajari kisah tentang sahabat wanita ini, kita berharap kepada Allah agar Allah memperbaiki urusan kita. Kita jadi tahu apa yang menjadikan para sahabat wanita di antara sahabat-sahabat wanita yang Allah jamin masuk surga. Kita jadi tahu amalan seperti apa sahabat-sahabat wanita di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata penulis, mempelajari sejarah Islam secara umum dan sejarah para sahabat laki-laki maupun perempuan secara khusus merupakan langkah besar untuk kebangkitan umat. Karena sejarah ini mendorong umat untuk kembali bangkit dan mengibaskan debu kelalaian. Sehingga akan mengembalikan kejayaan dan kembali tampil untuk memimpin dunia menuju kebaikan dunia dan akhirat. Sebagaimana kita tahu di paragraf berikutnya, bahwasanya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebaik-baik umat, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini sebaik-baik umat yang Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan di atas muka bumi. Ta'muruna bil ma'ruf. Jika kalian apa? Memerintahkan kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari keburukan. Maka Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam sabda yang lainnya, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul 'adzim." Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam, di antara orang-orang yang masuk Islam ini bukan hanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bukan hanya Utsman bin Affan radhiyallahu an, bukan hanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, tapi di antara sederetan orang yang masuk Islam pertama kali ada di antaranya Khadijah radhiyallahu an, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliau adalah seorang sahabat wanita. Kemudian di antara orang-orang yang pertama kali masuk Islam atau awal-awal masa keislaman ada Ummu Yasir. Itu merupakan orang-orang atau sahabat-sahabat wanita di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat tentang sahabat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, maka tercakup di dalamnya ada sahabat-sahabat wanita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Dan orang-orang yang awal kali masuk Islam, baik dari kalangan Muhajirin maupun Ansar, kata Allah Azza wa Jalla, dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan, Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Itu merupakan kemenangan dari Allah Azza wa Jalla yang agung. Maka dari ayat-ayat Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran yang menyertakan tentang keutamaan para sahabat dan juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya Rasulullah mengatakan, "Man sabba ashabi faqad sabbani." Barang siapa yang mencela sahabatku, maka ia telah mencelaku.
Maka termasuk di dalam larangan mencela ini juga larangan mencela kepada para sahabat wanita radhiyallahu anhunna. Baik. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Maka kecermalangan Islam, kata penulis hafizahullah taala, itu berasal dari lembaran-lembaran atau pengetahuan tentang sejarah-sejarah mereka. Karenanya menulis tentang orang-orang besar seperti mereka, yaitu para sahabat, menyingkap tirai penutup lembaran-lembaran cahaya cemerlang yang mereka torehkan di dahi sejarah dengan tinta cahaya. Adalah sebuah kewajiban bagi kita di masa sekarang ini, masa yang penuh dengan banyaknya syubhat, terus kekacauan nilai-nilai moral dan loyalitas terhadap orang-orang kafir. Penting kiranya kita mengetahui sejarah para sahabat radhiyallahu anhunna. Tidak hanya para sahabat laki-laki, juga para sahabat wanita. Karena nanti di antara sahabat wanita, kita akan belajar di antara mereka yang akan ada yang turut serta dalam perang Uhud. Sebagaimana Nusaibah al-Maziniyah. Atau di antara juga ibunda kita Aisyah radhiyallahu an. Atau di antara juga Ummu Sulaim, ibunda Anas bin Malik radhiyallahu an. Dan banyak di antara sahabat-sahabat yang lain yang turut serta dalam pasukan perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata penulis, ini semua dipicu oleh jauhnya umat dari sumber kejayaan dan mata air kemuliaan. Semakin jauh seseorang dari sejarah orang-orang hebat yang mempengaruhi kehebatan agama mereka, maka semakin jauh umat tersebut dari agamanya. Jadi kedekatan kita kepada agama, tatkala kita mengenal dengan baik bagaimana kedekatan para umat terdahulu terhadap agama mereka. Kita akan bisa tahu bagaimana nilai agama di hadapan para sahabat tersebut ketika kita mempelajari sejarah mereka atau biografi mereka. Sehingga Allah merendahkan mereka di hadapan umat paling rendah sekalipun jika tidak mengenal para sahabat radhiyallahu anhum. Padahal Allah Subhanahu wa taala memuliakan para sahabat Rasulullah kala mereka menempuh manhaj Allah dan pedoman pada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata penulis di halaman berikutnya, meski teladan dari kalangan laki-laki terbilang banyak, teladan dari kalangan wanita pun tidak kalah penting dari sisi kualitas. Maka perlu diketahui para ikhwah sekalian bahwasanya di kalangan para perawi hadis, para perawi wanita ini jumlahnya sangatlah sedikit. Jadi jumlah yang tercatat di dalam sejarah para ulama, jumlah para perawi hadis dari kalangan wanita itu jumlahnya sangat sedikit. Di antara perawi wanita dari kalangan sahabat, yaitu Ummu Sulaim, kemudian Aisyah radhiyallahu anha. Akan tetapi dari sisi kualitas, maka tidak bisa diremehkan. Karena di antara para sahabat wanita atau di antara para perawi wanita, kata seorang ulama hadis tatkala mengomentari hal tersebut, dalam sejarah ilmu hadis atau dalam catatan jarh wa ta'dil tidak ditemukan satupun seorang perawi wanita yang tercatat sebagai seorang pendusta. Artinya apa? Sekalipun kuantitasnya terhitung tidak lebih banyak dibandingkan jumlah perawi dari kalangan pria, maka kualitas perawi dari kalangan wanita ini diakui oleh para ulama hadis tidak pernah tercatat di antara mereka sebagai seorang pendusta. Jadi dikenal para ulama terdahulu, kebiasaan mereka menuntut ilmu hadis dan mengomentari bagaimana kualitas seorang perawi. Dan perawi dari kalangan wanita ini, kata para ulama hadis, mereka tidak pernah dikenal atau tidak pernah ada catatan seorang perawi wanita yang mana perawi wanita tersebut berdusta atas nama Rasulullah SAW atau dikenal sebagai pembuat hadis palsu, tidak pernah ada sama sekali. Itu kata para ulama hadis. Oleh karenanya ikhwati fillah, azani Allah iyyakum rahimani wa rahimakumullah, maka penting kiranya kita mempelajari tentang sahabat wanita ini. Kemudian kata penulis, karena di awal Islam, wanita muslimah tidak kalah tegar memegang agama sebagaimana halnya kaum laki-laki. Dan tidak kalah berkorban demi akidah atau demi mempertahankan akidah mereka. Hingga menjadi teladan paling menawan di bidang ini. Apapun mereka korbankan demi menjaga Islam, tanpa peduli meski harus menghadapi kezaliman. Sebentar.
Di antara sejarah para atau biografi sahabat wanita ini, tercatat di antara mereka, termasuk di antara sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang wanita, mereka tegar sekali dalam mempertahankan agama mereka, dalam membela agama Islam, dalam mempertahankan akidah mereka. Sebagaimana kita tahu kisah yang cukup masyhur, yaitu yang menimpa Ummu Yasir dan keluarganya. Yang mana pada masa itu Ummu Yasir di awal-awal keislaman, orang-orang kafir Quraisy menyiksa para sahabat yang masuk Islam. Orang-orang lemah di antara para sahabat yang masuk Islam. Maka orang-orang kafir menyiksa di antara Ummu Yasir radhiyallahu anha. Semoga Allah meridhai beliau. Dan demi mempertahankan akidahnya, maka ia menolak atau Ummu Yasir menolak untuk mengucapkan kalimat kekufuran sehingga dibunuh di hadapan orang-orang kafir Quraisy dengan cara yang paling keji. Maka ini bentuk ketegaran di kalangan para sahabat wanita. Makanya di antara sekarang, kalau di zaman ini, kalau di antara wanita-wanita kita mulai merasa kok rasa-rasanya berat untuk menghadapi fitnah selama hidup di dunia ini, atau hidup di Indonesia dengan berbagai tuduhan, dituduh ini dan itu, maka kita katakan, ingatlah di antara sahabat-sahabat wanita yang untuk mempertahankan akidah mereka, maka mereka harus mengorbankan nyawanya. Ingatlah di antara sejarah, ingatlah di antara para sahabat wanita, demi mempertahankan akidah mereka, maka mereka rela berada di bawah gemerincing pedang. Ini menunjukkan fitnah yang menimpa orang-orang di antara para sahabat atau orang terbaik di umat ini lebih berat dibandingkan fitnah yang menimpa kita. Fitnah yang menimpa kita tidak sampai fitnah yang mengharuskan nyawa kita tercabut. Mungkin di antara satu sebagian negeri, di negeri kaum muslimin pada masa sekarang ini, memang benar harus ketika mereka difitnah dengan cara apa? Dengan cara mereka harus melindungi akidah mereka di bawah ancaman senjata. Namun di Indonesia ini, walillahil hamd, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang mengaruhi nikmat rasa aman dan tentram. Kita difitnah, namun hanya kecaman dari orang-orang munafik. Kita difitnah, namun hanya desas-desus semata. Tidak lebih dari itu. Maka insya Allah Ta'ala, dengan mempelajari biografi, sejarah biografi atau biografi para sahabat wanita ini, kita, terutama wanita, akan menjadi semakin tegar dalam memegang agama mereka. Tercatat dalam sejarah, dalam mempertahankan agama ini, aku terus serta dalam membela agama Allah di antara para sahabat wanita, yaitu Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Sulaim. Diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa tatkala berperang di perang Uhud, maka keduanya ini dan para sahabat wanita yang lainnya berlari ke sana kemari dalam rangka apa? Dalam rangka mengantarkan minuman untuk para pasukan. Jadi sibuk di bawah gemerincing pedang untuk apa? Untuk mengantarkan minuman ke pasukan satu ke pasukan yang lainnya. Supaya kaum muslimin tetap bisa minum walaupun dalam keadaan genting perangnya. Di mereka demikian. Kemudian di perang yang lainnya, para sahabat wanita misalnya Nusaibah Al-Maziniyah, dikenal sebagai seorang mujahidah. Maka tatkala beliau meninggal radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kanat Nusaibah khairun min fulan wa fulan." Nusaibah ini lebih baik daripada fulan dan fulan. Kenapa Nusaibah mengangkat senjata bersama sahabat laki-laki? Ini sahabat wanita, dia ikut mengangkat senjata di hadapan atau berhadapan dengan musuh. Maka tatkala seorang sahabat wanita yang lain menceritakan, aku ikut memandikan jenazah Nusaibah radhiyallahu anha dan aku mendapati 13 bekas tusukan atau 13 luka tusukan di tubuh Nusaibah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan betapa tegarnya mereka dalam mempertahankan agama mereka. Ikhwatifillah, azani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata penulis di paragraf berikutnya, namun demikian wanita adalah pedang bermata dua. Apabila ia baik menunaikan tugas utama dan tujuan yang telah digariskan, ia menjadi batu bata yang baik dalam membangun masyarakat Islam dan kokoh, berakhlak dan memiliki sendi-sendi kuat. Nah, wanita adalah pedang bermata dua. Jika seorang menggunakannya atau memakai pedang sisi yang tidak tajam, maka tidak akan membahayakannya. Tapi jika terkena sisi yang tajam, maka akan membahayakan orang atau penggunanya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan asyadda 'ala rijal min fitnatin nisa." Jadi tidak aku tinggalkan setelahku atau setelah kehidupanku ini fitnah yang lebih dahsyat bagi laki-laki
kecuali fitnah wanita. Sebagaimana kita tahu, banyak sekali sejarah yang membuktikan seorang yang awalnya alim, seorang qurra, seorang pembaca Al-Quran, seorang yang mempelajari ilmu Al-Quran, yang faham tentang Al-Quran, kemudian terfitnah dengan wanita, kemudian dia meninggal dalam keadaan kufur. Atau sahabat, atau di antara biografi para ulama terdahulu, di antara mereka, orang-orang terdahulu, di antara mereka ada yang semasa hidupnya dikenal sebagai seorang alim, al-abid, atau seorang ahli ibadah. Tapi kemudian di akhir hayatnya karena terfitnah seorang wanita, maka dia berakhir dengan akhir yang sangat tidak baik. Maka ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah, maka perlu diperhatikan fitnah atau sebagai seorang wanita kita hendaknya sadar bahwasanya kedudukan kita ini bisa jadi menjadi sesuatu yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, bisa jadi pula menjadi suatu fitnah yang besar bagi sekitar kita. Maka di mana kita menempatkan posisinya, kita harus sadari sekarang. Di mana posisi saya sekarang? Apakah saya saat ini menjadi fitnah bagi sekitar kita ataukah tidak? Jika menjadi fitnah, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menghindarkan, atau Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari kita menjadi sumber fitnah bagi yang lainnya. Baik. Akhwati fillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Kemudian penulis mengatakan, tidak heran jika Islam menaruh perhatian penuh kepada wanita. Islam meliputi wanita dengan pendidikan dan pemeliharaan, memperlakukan serangkaian hak-hak yang serasi dengan fisik dan fitrahnya yang sama sekali belum pernah dikenal berbagai umat sepanjang masa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguhnya wanita ini saudara kandung bagi laki-laki. Wanita ini saudara kandung bagi laki-laki. Apa yang diwajibkan kepada laki-laki, diwajibkan pula kepada perempuan. Apa yang menjadi hak laki-laki, maka perempuan pun mendapatkan haknya sebagaimana fitrahnya. Jika laki-laki diberikan hak untuk ditaati ketika menjadi seorang suami, maka wanita pun memiliki hak agar ia diperlakukan dengan baik ketika menjadi seorang istri. Jika laki-laki diberikan hak agar ia dihormati sebagai orang tua terhadap anaknya, begitupun wanita. Dia mendapatkan hak spesial lebih tinggi daripada laki-laki ketika dalam masalah berbakti dari anaknya kepadanya. Maka ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah, Islam ini adalah agama yang paling adil dalam mengatur hak-hak laki-laki dan juga perempuan. Tidak ada timpang atau pilih-pilih kasih dalam mempertimbangkan hak antara laki-laki dan perempuan. Islam begitu adil dalam menempatkan laki-laki sesuai fitrahnya dan wanita sesuai fitrahnya. Islam mengajarkan wanita agar diam di dalam rumahnya, karena ia bisa menjadi fitnah bagi yang lainnya ketika keluar tanpa urusan yang perlu. Ini menunjukkan Islam menempatkan wanita sesuai fitrahnya. Islam menempatkan wanita sesuai fitrahnya. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Tatkala Islam menganjurkan seorang wanita agar lebih banyak di rumahnya, Islam juga memberikan sebuah kabar gembira bagi mereka. Yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Kalau seandainya seorang wanita salat 5 kali sehari, wa shamat syahraha, dan ia berpuasa penuh selama bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dan menjaga kemaluannya, wa ata'at zaujaha, dan taat kepada suaminya, qila laha, maka dikatakan kepadanya kelak, udkhuli al-jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Jadi silahkan masuk ke dalam surga dari pintu manapun yang kalian suka. Ini menunjukkan sekalipun seorang wanita, Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka agar lebih banyak dalam rumahnya, justru Allah Subhanahu wa taala tengah memberitahu atau mengabarkan kepada para wanita bahwasanya kunci-kunci surga bisa kalian tempuh mudah sekali dalam rumah kalian. Nggak susah-susah harus keluar mencari nafkah sebagaimana seorang laki-laki. Nggak harus keluar berpeluh kesah, berpeluh keringat. Nah, sebagaimana seorang laki-laki diwajibkan kepada mereka memberikan nafkah. Akan tapi wanita diberikan kemuliaan oleh Allah Azza wa Jalla, diberikan kunci surga di hadapan mereka, di rumah-rumah mereka. Maka ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Kembali lagi ke awal tadi, bahwasanya penting kiranya kita mempelajari tentang biografi wanita-wanita hebat di masa-masa keemasan Islam, yaitu di masa-masa awal Islam disebarkan pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata seorang penyair di halaman berikutnya, al-ummu madrasah. Jadi ibu itu merupakan sekolah.
atau madrasah. Idza a'dadtaha, kalau seandainya mempersiapkannya. Dan engkau telah, kalau seandainya kalian telah mempersiapkan seorang ibu dengan baik, maka engkau telah mempersiapkan sebuah bangsa yang bernasab mulia. Karena seandainya seorang ibu tadi taat kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian mendidik anaknya di bawah didikan Al-Quran dan As-Sunnah, maka sungguh kita telah menyiapkan generasi yang paling baik di dalam umat ini. Akan tapi sebaliknya, kalau misalnya kita menyia-nyiakan pendidikan kepada seorang wanita, atau seorang wanita adalah misalnya seorang wanita, dia diketahui bermaksiat kepada Allah, tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada suaminya, mendidik anak-anaknya dengan seenak-enaknya, tanpa bimbingan Al-Quran dan Sunnah, maka kita sebaliknya telah mempersiapkan bangsa yang akan hancur. Tidak akan sukses selamanya, atau tidak akan bahagia selamanya bangsa yang wanita-wanitanya rusak. Yang wanita-wanitanya rusak. Maka dengan mempelajari biografi para sahabat wanita ini, kita akan menjadi tahu bagaimana kriteria sahabat-sahabat pilihan Rasulullah SAW. Kita jadi tahu bagaimana kriteria orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka dan mereka meridho kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah. Maka melalui buku ini, insyaallah taala kita akan mengupas sedikit tentang biografi para sahabat wanita. Kemudian di halaman selanjutnya, dan di antara wanita-wanita tadi, atau di antara kelompok-kelompok wanita tadi, ada di antara mereka, atau sebagian mereka, yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan lebih mulia dibandingkan yang lainnya. Ini sunatullah. Jika ada sebuah kelompok, maka di sana, di antara kelompok tadi, pasti ada yang lebih mulia di antara yang lainnya. Termasuk misalnya di antara laki-laki, atau di antara semuanya, di antara makhluk-makhluk Allah, maka yang paling mulia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu di kalangan manusia, di kalangan manusia. Baik. Kemudian di antara wanita, ada wanita-wanita yang memiliki kemuliaan. Sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran, Maryam bintu Imran, wanita di antara wanita yang mulia. Atau istri Fir'aun, yaitu Asia. Asia memiliki kemuliaan dibandingkan wanita-wanita yang lainnya. Kemudian Khadijah radhiyallahu an, yang mana beliau memiliki kemuliaan dibandingkan wanita yang lainnya. Begitupun Aisyah radhiyallahu an, yang memiliki kemuliaan dibandingkan kemuliaan wanita-wanita yang lainnya. Dan di antara kelompok wanita-wanita tadi, ada kelompok yang Allah muliakan, atau Rasulullah SAW muliakan, yaitu wanita-wanita Quraisy. Wanita-wanita Quraisy. Yang mana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, khairun nisa'in, sebaik-baik wanita, raqibnal ibila, yang menunggangi unta. Yang menunggangi unta. Salihun nisa'i Quraisy. Kenapa kok diberikan ibarah atau ungkapan raqibnal ibil? Karena pada masa itu yang paling banyak menunggang unta adalah orang-orang Arab. Adalah orang-orang Arab. Maka yang dimaksud dalam hadis ini, sebaik-baik wanita dari kalangan bangsa Arab adalah nisa'u Quraisy, as-salihu nisa'i Quraisy, yaitu wanita Quraisy yang paling baik. Sebagaimana kita tahu, dalam sebuah sabdanya Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah Subhanahu wa taala memilihku di antara orang-orang Quraisy, di antara orang-orang Quraisy, dan Allah telah memilih Quraisy atau bangsa Quraisy dari kalangan keturunan Bani Kinanah. Kemudian Bani Kinanah, Allah memilih Bani Kinanah di antara keturunan Ismail alaihi salatu wassalam. Maka dengan demikian dari hadis ini kita bisa simpulkan orang-orang Quraisy lebih utama dibandingkan bangsa yang lainnya dengan keutamaan yang Allah Azza wa Jalla tetapkan atas mereka. Kemudian lanjut hadisnya, ahnahu ala waladin fi sighari wa ar'ahu ala zaujin fi dzati yadi. Yaitu mereka yang paling menyayangi anak yatim saat kecil dan paling menjaga hak-hak milik suami. Maka yang dimaksud dengan anak yatim saat kecil adalah anaknya sendiri tatkala ditinggal mati oleh suaminya. Maka sebaik-baik wanita pada masa itu adalah wanita Quraisy, yaitu wanita-wanita yang mana mereka memiliki sifat kasih sayang kepada anak-anaknya, yang kasih sayangnya kepada anak-anak mereka melebihi wanita-wanita selainnya di masa itu. Di mana ditunjukkan rasa sayangnya, yaitu tatkala meninggal suami mereka, maka mereka tetap menjaga anak-anaknya dan tidak menikah lagi. Ini di antara wanita-wanita Quraisy yang paling baik.
Kemudian yang paling menjaga hak milik suaminya. Di antara sifat wanita Quraisy yang paling baik yang Rasulullah SAW kabarkan dalam hadis ini adalah wanita Quraisy yang paling menjaga hak milik suaminya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW tadi yang di depan, wa ata'az zaujaha, dan dalam hadis yang lainnya bahwasanya kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa? Atas apa yang kalian pimpin. Di antaranya yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis ini lanjutannya adalah yaitu wanita yang wajib melindungi atau bertanggung jawab atas titipan suaminya, yaitu baik berupa harta-harta mereka atau berupa kehormatan seorang suami. Jadi apabila seorang wanita menjaga hak suami mereka, menjaga aib-aib mereka, maka mereka termasuk ke dalam golongan wanita-wanita terbaik sebagaimana wanita-wanita Quraisy. Kemudian diriwayatkan dari Sa'id ibn Musayyib itu menantu dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kaum wanita Quraisy adalah wanita terbaik yang menunggangi unta. Sebagaimana kita jelaskan tadi, bahwasanya dimaksud penunggang unta di sini adalah orang-orang Arab. Mereka paling sayang kepada anak dan paling menjaga hak-hak suami mereka. Dikatakan oleh Sa'id, Abu Hurairah berkata setelah itu, dan Maryam binti Imran sama sekali tidak menunggangi unta. Khadifillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dalam sebuah hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu nisa'iha Maryam wa khairu nisa'iha Khadijah. Sebaik-baik wanita pada masanya adalah Maryam. Maryam bintu Imran yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kisahnya dalam Al-Qur'an. Kemudian disebutkan lagi oleh Rasulullah, wa khairu nisa'iha Khadijah. Dan sebaik-baik wanita di masa itu adalah Khadijah radhiyallahu an. Maka bagaimana kita memkompromikan antara kebaikan Maryam binti Imran dengan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anhuma? Maka kita katakan ada 3 hal yang bisa kita kompromikan. Yang pertama, masing-masing atau Maryam tadi dan Khadijah, dan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kemuliaannya atau Rasulullah SAW sebutkan bahwasanya mereka adalah yang paling mulia, adalah masing-masing lebih utama di masanya. Yaitu wanita Quraisy pada masa itu adalah wanita yang paling mulia, dan Maryam pada masanya adalah wanita yang paling mulia dibandingkan yang lainnya. Dan kita tahu bahwasanya Maryam binti Imran tidak menunggangi kuda atau tidak termasuk ke dalam cakupan Raqibnal Ibil. Maka bagaimana disebutkan di dalam hadis kok Maryam paling mulia? Maka kita katakan di masanya masing-masing adalah wanita yang paling mulia. Kemudian di hadis ini atau hadis yang atas yang kita sebutkan dari Imam Bukhari radhiyallahu rahimahullahu taala, ini dikhususkan pada bangsa Arab. Jadi di antara wanita-wanita Arab, maka wanita-wanita Quraisy adalah wanita-wanita yang paling mulia. Yang ketiga, hadis ini berisi anjuran untuk mengutamakan pernikahan dengan wanita Quraisy. Maka ini berisi anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekedar berisi anjuran dari Rasulullah SAW kepada para sahabatnya agar mengedepankan pernikahan mereka dengan wanita Quraisy. Baik, ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya, keutamaan kaum wanita Ansar. Setelah berikutnya, kita tahu di antaranya adalah keutamaan wanita Quraisy. Sekarang kita belajar tentang keutamaan wanita Ansar. Diriwayatkan dari Ibrahim bin Muhajir, ia mengatakan, aku mendengar Safiyah bercerita dari Aisyah radhiyallahu an, bahwa saya Asma, saudari Aisyah binti Abu Bakar, bertanya kepada Nabi SAW tentang tata cara mandi haid. Beliau menjelaskan, salah seorang di antara kalian membawa air dan daun bidara, lalu berwudu dengan baik, setelah itu mengguyurkan air di kepala, dengan menekan-nekan kepala dengan keras, hingga mencapai pangkal-pangkal rambut. Maksudnya menekan-nekan dengan keras, ini supaya air tersampai dengan rambut, terutama rambut-rambut yang tebal. Maka Rasulullah SAW mengajarkan agar seseorang memperhatikan urusan mandi seperti ini, atau urusan bersuci seperti ini, supaya air benar-benar tersampai ke kulitnya. Jadi tidak sampai sekedar basah luarnya atau basah rambutnya, tapi dalam rambutnya tidak basah. Kemudian setelah itu ia dituangkan air di atasnya, dalam artian mengguyurkan air di seluruh badannya. Setelah itu Asma mengambil secari kapas. Dalam sebuah riwayat ini bukan kapas,
Tapi firsah atau fursatan mumassakah, yaitu secari kain katun yang dilumuri dengan minyak wangi. Jadi minyak misik dilumurkan dalam secari kain yang lembut. Namanya disebutkan di sini terjemahnya kapas. Allah Ta'ala alam, yang lebih tepat adalah kain katun atau selembar kain yang dilumuri dengan minyak. Lalu ia gunakan untuk membersihkan, yaitu untuk membersihkan bekas darahnya. Asma radhiyallahu an, ini pertanyaan ini yang Asma tujukan kepada Rasulullah SAW adalah tata cara mandi ketika setelah bersuci dari haid. Kemudian Asma bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana cara membersihkan dengan secari kapas? Atau Asma bertanya kepada Aisyah radhiyallahu an, bagaimana cara membersihkan dengan secari kapas? Maka Aisyah mengatakan, subhanallah, gunakan atau secari kapas tadi atau kain tadi untuk membersihkan, dalam artian membersihkan darahnya. Saud beliau, Aisyah kemudian berkata, Aisyah sepertinya menyembunyikan Asma dari hadapan Nabi SAW. Maksud menyembunyikan Asma dari hadapan Nabi ini bukan menyembunyikan Asma, bukan. Tapi yang lebih tepat adalah Aisyah radhiyallahu anha membisikkan kalimatnya tadi, yaitu bersihkan bekas darahnya, itu langsung ke telinga Asma radhiyallahu anha. Bukan menyembunyikan, menggeret Asma, bukan. Tapi menyembunyikan ucapannya di hadapan sahabat-sahabat yang lainnya. Kemudian Asma bertanya kepada Aisyah radhiyallahu an, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tata cara mandi janabat. Beliau kemudian menjelaskan, seorang di antara kalian mengambil air lalu berwudu dengan baik, atau beliau menyebut berwudu dengan sempurna, kemudian menuangkan air di atas kepala, lalu ia menekan-nekan kepala hingga mencapai pangkal rambut, setelah itu ia guyurkan air di atasnya. Aisyah mengatakan, sebaik-baik wanita adalah kaum wanita Ansar. Rasa malu tidak menghalangi mereka untuk memahami agama. Sebagaimana firman Allah, "Wallahu la yastahi minal haq." Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki malu, tidak malu dalam menampakkan kebenaran. Maka ini peringatan atau pelajaran bagi para wanita bahwasanya hendaknya seseorang tidak malu dalam bertanya masalah agama. Akan tetapi hendaknya bertanya kepada orang-orang yang bisa ia percayai. Jadi mempercayakan pertanyaan permasalahan agama yang mungkin kontennya sensitif, maka hendaknya ia bertanya kepada orang-orang yang ia percayai, yang mampu menjaga aib-aibnya kalau memang di sana ada aib, atau mampu menjaga tentang hal tersebut dari orang-orang yang lainnya. Kemudian ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini ada satu pelajaran lain yang bisa kita petik, yaitu dalam ucapan Aisyah subhanallah. Yaitu ucapan subhanallah ini bisa diucapkan tatkala kita takjub dengan sesuatu. Jadi takjub, heran dengan sesuatu, kita bisa mengucapkan subhanallah. Subhanallah, perkara yang sudah jelas, kain tadi fungsinya untuk apa? Kemudian ditanyakan oleh Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Perkara yang sudah jelas, bahwa kain tadi digunakan untuk membersihkan bekas darah yang masih ada. Tapi ditanyakan lagi, makanya Aisyah mengatakan subhanallah, maha suci Allah. Atau ucapan lainnya misalnya la ilaha illallah. Ini boleh digunakan untuk indat ta'ajjub, tatkala heran dengan sesuatu. Ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Kemudian keutamaan wanita-wanita yang lainnya, yaitu diantaranya adalah istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika membahas tentang wanita Quraisy, kemudian membahas wanita Ansar, maka tidak bisa lepas kita bahasnya dengan istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana mereka adalah ummahatul mukminin, ibunda dari orang-orang beriman. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Nabi itu lebih utama bagi mereka. Nabi itu lebih utama bagi mereka, bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendaknya mereka hormati dibandingkan menghormati kepada diri mereka sendiri. Hendaknya hak-hak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka dahulukan dibandingkan hak yang lainnya, dibandingkan hak selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan kepada dirinya sendiri. Di hak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika bertentangan dengan hawa nafsu kita, maka yang paling utama dikedepankan dan harus kita kedepankan adalah hak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana ketika itu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah dibantah oleh seseorang terkait sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan Umar yaf'alu dzalik, Umar melakukannya. Maka kata Abdullah bin Umar,
aku mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda demikian dan melakukan demikian, lalu engkau bantah dengan perkataan Umar. Umar adalah bapaknya. Umar adalah orang yang dihormati. Umar adalah ayah dari Abdullah bin Umar. Akan tapi Abdullah bin Umar ketika dihadapkan antara rasa hormatnya kepada bapaknya, terus rasa hormatnya kepada Rasulullah, maka tentu saja ia tahu, ia faham betul, ia harus mengedepankan hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau kehormatan dia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman secara sempurna di antara kalian, atau bahkan tidak beriman kalian ini sampai apa? Hatta akuna ahabbu ilaihi, sampai aku ini lebih ia cintai min walidihi wa waladihi, dari orang tuanya dan juga dari anak-anaknya, bahkan dari manusia seluruhnya. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Maka kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus lebih besar dibandingkan kecintaan kita kepada diri kita sendiri. Dan kecintaan hal-hal yang bersinggungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu harusnya lebih besar dibandingkan kecintaan kita kepada hal-hal di sekitar kita. Jadi kecintaan kita dengan hal-hal yang berkaitan dengan Rasulullah harus lebih besar dibandingkan kecintaan kita dengan hal sekitar kita. Siapa di sekitar Rasulullah? Yaitu ibunda orang-orang beriman, istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dikatakan dalam firman Allah yang artinya istri-istrinya atau istri Rasulullah adalah ibu-ibu mereka, yaitu ibu orang-orang beriman. Yaitu kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, ai fil hurmati wal ihtiram la fil khalwati wal mahramiyah. Yaitu yang dimaksud di sini ibunda ini adalah dalam sisi dihormati dan dimuliakan. Jadi istri Rasulullah SAW laksana ibunda bagi kita semuanya. Jadi ibunda bagi kita semuanya. Jadi wajib kita muliakan, wajib kita hormati. Bukan maksudnya dalam masalah mahram. Bukan maksudnya pula kita diperkenankan untuk berkhulwat karena bukan mahram kita, maka tidak diperkenankan untuk berkhulwat, tidak. Maka yang dimaksud ibunda orang-orang beriman adalah dari sisi apa? Dari sisi fil hurmati wal ihtiram. Dari sisi penghormatan dan juga dari pemuliaan. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang beriman untuk memperistri istri-istri Rasulullah SAW sepeninggal Rasulullah. Sebagaimana firman Allah taala, "Wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada." Jangan sekali-kali kalian menikahi istri-istri Rasulullah SAW setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih hidup sederhana untuk beliau sendiri dan juga ahlul bait. Pilihan hidup seperti ini bukannya beliau tidak bisa hidup mewah. Beliau pun masih hidup saat berbagai wilayah ditaklukkan. Banyak rampasan perang dan fight didapatkan. Fight itu denda yang diberikan oleh orang kafir atau musuh Islam tanpa harus melalui berperang. Mereka menyerah sebelum berperang, maka mereka menyerahkan harta berupa fai. Dan banyak di antara kaum muslimin memiliki harta dan berpegangan setelah sebelumnya tidak memiliki apapun. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya dijadikan untuk umat ini atau dihalalkan untuk umat ini, ada beberapa hal yang dihalalkan untuk umat ini, yang mana hal tersebut diharamkan untuk umat sebelumnya. Yaitu di antara adalah ghanimah, harta-harta rampasan perang. Dan kaum muslimin banyak berperang pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara peperangan tadi, sebagian besarnya adalah kaum muslimin menang. Dan ketika menang, maka harta-harta musuh yang sebelumnya atau yang ditinggalkan oleh musuh di medan perang, maka kaum muslimin berhak untuk mengambilnya. Kaum muslimin berhak untuk mengambilnya, kemudian dibagi dengan pembagian yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk orang yang menunggang kuda demikian, untuk orang yang berjalan kaki demikian, untuk orang yang terus serta berperang ini dan itu demikian, untuk Rasulullah SAW sebegini dan berbagai macam ukuran tentang masalah harta ghanimah. Wa ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Dengan potensi-potensi kemewahan yang Rasulullah SAW miliki di hadapannya, maka Rasulullah SAW memilih untuk hidup sederhana. Bahkan pernah diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dapur Rasulullah SAW tidak pernah mengebul selama 2 atau 3 bulan. Jadi Rasulullah SAW dan Aisyah radhiyallahu anha dan juga istri-istri beliau yang lainnya hanya makan dengan kurma. Jadi tidak pernah mengebul sama sekali, hanya mengganjal perut beliau dengan kurma. Sallallahu alaihi
wasallam. Dan istri-istri beliau yang membarengi beliau atau menyertai beliau dalam kesederhanaan ini tentu memiliki keutamaan dibandingkan yang lainnya. Bahkan ketika itu, pernah pada masa itu Rasulullah SAW merasa berat sekali. Kenapa? Karena istri-istri beliau semuanya sepakat untuk menuntut tambahan nafkah bagi mereka. Untuk menuntut tambahan nafkah bagi mereka. Maka Rasulullah SAW merasa perkaranya berat sekali. Makanya Rasulullah pada masa itu sampai-sampai mengilah atau berjanji untuk tidak menggauli istrinya sampai selama sebulan penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala mengerti tentang kondisi ini, maka Allah berusaha mencerahkan dengan cara apa? Dengan cara menurunkan ayat dalam surah Al-Ahzab tadi, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, yang artinya jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah, akan kuberikan kepada mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Jadi ditawarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau Allah Subhanahu Wa Taala memberikan opsi kepada Rasulullah, tawarkan kepada istrimu seperti ini. Jika kalian mau dengan kesederhanaan, maka tetap bersamaku. Jika kalian sudah tidak betah dengan kesederhanaan, maka silakan diceraikan dengan baik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jika kamu inginkan Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat, maka sungguh Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu. Ada penjelasan yang menarik dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan ayat ini. Beliau mengatakan, ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kabar gembira bagi dua golongan. Yang pertama bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya perkara yang sedang menimpa Rasulullah, kesusahan beban yang menimpa Rasulullah karena protes dari istri-istrinya tadi bisa terkurangi dengan ayat ini. Kemudian berikutnya justru ayat ini menjadi kabar gembira bagi istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika istri-istri Rasulullah protes tentang hak nafkah mereka dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah berusaha mengarahkan mereka kepada sesuatu yang lebih baik, yaitu berupa kesederhanaan duniawi. Jadi seorang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat ini dalam rangka memberikan kabar gembira kepada mereka yang protes juga, kepada istri-istri Rasulullah SAW yang protes. Yaitu apa? Yaitu berusaha ada kehidupan yang lebih baik dibandingkan apa yang kalian proteskan pada saat ini. Jadi Allah berusaha mengarahkan istri-istri Rasulullah agar tetap berada dalam kemuliaan mereka, yaitu dengan kesederhanaan duniawi. Dan Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang lainnya, sebagaimana beliau katakan, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia ini seolah engkau asing, terasing. Atau seorang orang yang sedang berjalan atau melewati sebuah perjalanan yang jauh. Artinya tidak akan membawa bekal yang begitu banyak kecuali imannya. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah. Maka di antara ayat-ayat Allah Azza wa Jalla ada di antaranya yang diperuntukkan untuk istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara ayat ini. Kemudian perintah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an tentang masalah jilbab, yang pertama kali Allah sebutkan juga istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain wanita-wanita mukmin yang lainnya. Maka dengan demikian kita bisa tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengunggulkan bahwa istri-istri Rasulullah dibandingkan wanita-wanita yang lainnya. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara wanita-wanita yang pilihan tadi, ada satu wanita pilihan atau wanita pilihan yang pertama yang menjadikan pilihan pada buku ini adalah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Bahwasanya beliau kita kenal sebagai seorang yang pertama kali masuk Islam. Seorang yang pertama kali membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat masa-masa awal Islam berdiri atau saat masa-masa awal-awal Islam berkembang. Sebagaimana dikatakan oleh penulis, bersama orang pertama dari kalangan kaum wanita, yaitu as-sabiqun al-awwalun yang beriman kepada Allah. Maka beliau termasuk di antara orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan wanita. Orang pertama yang sholat bersama Rasulullah SAW. Lantas bagaimana? Bukankah sholat itu diperintahkan oleh Allah, diwajibkan oleh Allah tatkala Isra Mi'raj? Dan tatkala Isra Mi'raj bukankah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha sudah meninggal? Maka ada penjelasan menarik dari beberapa ulama tentang sholat sebelum masa Isra Mi'raj ini atau sebelum masa diwajibkannya sholat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ketika ditanya, maka beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat atau pada masa itu para sahabat juga sholat sebelum diwajibkan di Isra Mi'raj. Sholatnya adalah 2 kali dalam 1 hari 1 malam, yaitu di pagi hari dan juga petang hari.
Itu pendapat sebagian ulama. Pendapat ulama yang lainnya bahwasanya salat sebelum diturunkan atau sebelum Isra Mi'raj sebagaimana salat setelah Isra Mi'raj. Hanya saja salat sebelum Isra Mi'raj statusnya tidak diwajibkan bagi kaum muslimin. Adapun setelah Isra Mi'raj diwajibkan kaum muslimin. Ada yang mengatakan bahwasanya salat sebelum Isra Mi'raj 2 rakaat. Wallahu taala alam, sekian pendapat para ulama, dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tidak mengunggulkan salah satu pendapat di antara pendapat-pendapat yang ada. Beliau mengatakan ketika ditanya hal tersebut, wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Ala kulli hal, Khadijah radhiyallahu anha adalah salah satu di antara orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Dikatakan oleh penulis rahimahullah taala, wanita jujur pertama di antara kaum mukminah, istri pertama Nabi SAW yang lebih dulu meninggal dunia. Kuburan pertama di Makkah yang Nabi SAW sendiri turun di dalamnya atau ke dalamnya. Wanita yang beriman kepada beliau kala orang-orang ingkar kepada beliau. Dan kita tahu tatkala Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertama kali, kemudian beliau menggigil, lalu kemudian beliau pulang ke rumahnya setelah menyendiri di gua, pulang ke rumahnya dalam keadaan menggigil, maka yang menyelimuti beliau, menenangkan beliau adalah Khadijah radhiyallahu anha. Ini pelajaran bagi wanita-wanita. Maksudnya tatkala suaminya mendapatkan gangguan, misalnya suaminya adalah seorang dai, seorang menyebarkan agama Allah, kemudian mendapatkan gangguan dari sekitar, maka yang pertama kali harusnya tidak membuat panik adalah istrinya. Jadi wanita-wanita di sekitarnya harus menjadi orang pertama yang menenangkan laki-laki. Jadi laki-laki bisa menjadi tenang, sebagai Rasulullah SAW menjadi tenang tatkala kehadiran seorang wanita yang juga menenangkan hatinya. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik nikmat adalah tempat tinggal yang melindungi seseorang dan juga istri-istri salihah. Jadi istri-istri salihah. Maka di antara istri salihah adalah istri Rasulullah SAW yaitu Khadijah binti Khalid radhiyallahu an. Kemudian dalam sebuah hadis yang lainnya atau dalam halaman berikutnya disebutkan bahwasanya Khadijah radhiyallahu an mendapat salam khusus dari atas langit yang ketujuh, yang mana Jibril alaihissalam mengirimkan salam kepadanya. Bahkan mendapat kabar gembira sebuah rumah di surga dari mutiara tanpa adanya kegaduhan dan keletihan di dalam surga. Dan sesungguhnya dia adalah pemimpin kaum wanita seluruh alam dan istri pemimpin orang-orang terdahulu yang kemudian. Maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara kemuliaan ini, maka kemuliaan yang dimiliki oleh Khadijah binti Khalid radhiyallahu an tidak dapat diraih dengan uang maupun harta. Tidak dapat diraih dengan uang atau harta, tapi diraih dengan keutamaan-keutamaan berupa keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Keutamaan-keutamaan tadi diraih dengan pembelaannya terhadap agama Allah Azza wa Jalla. Keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha adalah keutamaan yang didapatkan dengan keimanannya kepada Allah dan Rasulullah pada masa ia hidup. Jadi keutamaan-keutamaan tadi tidak bisa diraih dengan wajah yang cemerlang misalnya, enggak. Meskipun diceritakan bahwa Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha adalah sosok yang rupawan, sosok yang rupawan, sosok yang memiliki nasab yang bagus, sosok yang memiliki harta yang banyak, yang berasal dari keturunan yang baik. Tapi kemuliaan beliau tidak dapatkan dari 4 hal tersebut. 4 hal ada keutamaan. Akan tapi ada sisi lain yang menjadi poin penting dari keutamaan yang beliau dapatkan. Maka mendapatkan salam dari Jibril alaihi salatu wassalam, atau mendapatkan kabar gembira berupa rumah di surga. Artinya dijamin surga oleh Allah Azza wa Jalla. Keutamaan tadi didapatkan karena keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Keimanan tadi didapatkan karena pembelaan kepada agama Allah ketika orang-orang ingkar terhadapnya. Maka ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Penting kiranya ini menjadi pelajaran bagi kita, terutama para wanita, agar belajar dari ibunda kita Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Bahasanya tatkala apa yang dikejar dari keutamaan atau kelebihan yang ingin kita kejar, yang ingin kita gali potensi dari kita adalah keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, untuk detail biografi tentang Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Maka kita buka sesi pertanyaan pada pagi hari ini. Baik. Tafadhali. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Dipersilakan bagi yang ingin bertanya, akhwat, bisa diketik atau boleh nanya langsung ya Ustaz. Nah, silakan, nggak apa-apa Ibu. Nah, yang mau diketik tafadhali di chat di
chat Zoom. Kalau yang mau bertanya langsung silakan raise hand. Sepertinya belum ada, Ustadz. Nah. Dari Rahmi Rara dari Semarang, tafadholi. Dibuka mic-nya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ana mau bertanya. Kalau tidak salah yang pernah Ana baca, itu bahwa Ibunda Aisyah itu jauh lebih banyak meriwayatkan hadis dibandingkan dengan Ibunda Khadijah. Padahal sementara Ibunda Khadijah itu lebih lama ya mendampingi Rasulullah, mulai dari awal sebelum Rasulullah menjadi penerima wahyu sampai dengan perjuangan beliau. Itu apakah keutamaan selama sebelum itu tidak ada periwayat yang komplit atau bagaimana, Ustadz? Mohon penjelasannya. Bagaimana yang terakhir? Tidak ada periwayatan yang gimana? Jadi apa selama yang kalau dengan Bunda Aisyah itu kan beliau meriwayatkan langsung. Jadi dari Bunda Aisyah sendiri yang menyampaikan gitu, meriwayatkan ini. Tapi kalau yang Ibunda Khadijah, beliau kan saya kira karena jarang atau mungkin kurangnya ilmu mengetahui tentang riwayat-riwayat yang lebih banyak daripada Ibunda Khadijah, Ibunda Aisyah. Ya kalau khair. Jazakallah khair. Baik. Barakallahu fiik. Baik. Ikhwati fillah, azani Allah iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Naam. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha adalah salah satu perawi di antara perawi-perawi hadis yang masuk ke dalam deretan 10 perawi terbanyak hadisnya. Jadi 10 perawi hadis terbanyak yang dipegang oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau menempati kedudukan nomor 4. Jadi Aisyah radhiyallahu anha itu terletak nomor 4 di antara perawi-perawi laki-laki yang lainnya. Di antara ada beberapa sahabat yang lainnya juga, sahabat wanita, namun tidak banyak. Namun yang paling banyak yang pasti adalah Aisyah radhiyallahu anha. Lantas mengapa? Padahal masa bersamanya dengan Rasulullah SAW lebih banyak Khadijah misalnya. Lalu kemudian kok hadisnya lebih banyak Aisyah radhiyallahu anha? Ini tinjau dari beberapa sisi. Khadijah radhiyallahu anha tidak ada yang meriwayatkan langsung darinya dari kalangan tabi'in. Mereka meriwayatkan langsung dari kalangan para sahabat, mendengarkan langsung dari Khadijah radhiyallahu anha. Atau pada masa itu Rasulullah SAW masih berdakwah secara sembunyi-sembunyi, sehingga tidak banyak meriwayatkan hadis secara terbuka. Atau yang kedua, kesibukan sahabat wanita yang lainnya di dalam rumah mereka, mengajari anak-anak mereka dengan kebaikan, hadis-hadis Rasulullah SAW, sehingga tidak menjadikan para wanita ini tercatat hadisnya paling banyak. Sebagaimana kita tahu bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, misalnya, beliau membersamai Rasulullah SAW hanya di masa-masa akhir kehidupan Rasulullah. Hanya mungkin 3 atau 4 tahun kehidupan Rasulullah SAW. Jadi membersamai Rasulullah, karena Abu Hurairah merupakan sahabat-sahabat yang terakhir masuk Islam. Jadi pada masa Fathul Makkah, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu masuk Islam. Masuk Islam. Dan hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah menempati atau paling banyak di antara sahabat-sahabat yang lainnya. Paling banyak di antara sahabat-sahabat yang lainnya. Jumlahnya sekitar 4.000-an hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal sahabat yang lainnya lebih lama bersama Rasulullah SAW. Ada Abu Bakar As-Siddiq. Lalu apa alasannya? Alasannya bisa jadi yang pertama, kata para ulama, sahabat-sahabat yang lainnya tidak sibuk meriwayatkan hadis atau tidak mengajarkan kepada manusia.
atau mengajarkan kepada manusia mungkin terbatas kepada keluarganya, akan tapi tidak membuka majelis-majelis hadis karena kesibukan mereka. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kenapa tidak meriwayatkan hadis dari Rasulullah paling banyak? Karena Abu Bakar As-Siddiq disibukkan dengan memimpin kaum muslimin pada masa itu. Sehingga ya, kita jawab, bagaimana mungkin Aisyah radhiyallahu anha yang membersamai Rasulullah tidak lebih banyak dibandingkan kebersamaan Khadijah radhiyallahu anha bersama Rasulullah, kok tidak lebih banyak, kok lebih banyak hadisnya? Jawabannya demikian. Karena Aisyah radhiyallahu anha masanya masih menjumpai masa para tabi'in, yang mana para tabi'in mencatat hadis-hadis dari para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain, kemudian dari tabi'in mencatat dari tabi'in dan seterusnya. Adapun dari Khadijah, hadis dari Khadijah kemungkinan diriwayatkan oleh sahabat yang lainnya. Dan tatkala sahabat yang lainnya meriwayatkan dari sahabat yang lain, kemungkinan besar kebiasaan yang mereka pakai adalah tidak menisbatkan kepada dari sahabat siapa mereka meriwayatkan. Jadi langsung menisbatkan kepada Rasulullah. Misalnya katakanlah Abu Hurairah mendengar dari Umar bin Khattab hadis dari Rasulullah. Abu Hurairah langsung menisbatkan kepada Rasulullah SAW. Maka hal yang seperti ini tidak mengapa dalam ilmu hadis jika terjadi pada kalangan sahabat radhiyallahu an. Di kemungkinan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Khadijah, kenapa jumlahnya lebih sedikit? Ya, kemungkinan Khadijah tidak menyampaikan hadis banyak-banyak. Yang kedua, tentu tidak berjumpa dengan masa tabi'in. Kemudian yang ketiga, boleh jadi para sahabat meriwayatkan hadis dari Ibunda Khadijah radhiyallahu an, tapi tidak disebutkan asalnya dari Ibunda Khadijah radhiyallahu an. Allah taala alam. Baik, silakan. Baik, ada pertanyaan nih Ustadz di chat. Nah. Membacakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bagaimana cara meneladani para sahabiah di tengah gelombang fitnah? Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimana wa rahimakumullah. Di antara kiat untuk meneladani para sahabiyah di tengah gelombang fitnah ini, yang pertama tentu saja dengan mempelajari biografi mereka. Yang mana kita sebutkan di awal tadi, tidak akan menjadi baik perkara umat ini atau umat belakang ini kecuali dengan apa-apa yang menjadikan baik umat-umat terdahulu. Jadi segala sesuatu yang umat terdahulu menjadi mulia karenanya, maka kita harus berdiri di atasnya. Sesuatu yang menjadikan para sahabat wanita pada masa Rasulullah SAW menjadi orang yang mulia, maka kita hendaknya meneladani mereka. Maka kita katakan bagaimana meneladani mereka dengan cara mempelajari biografi mereka, kemudian mengikuti jejak-jejak hidup mereka. Maka dengan demikian insya Allah Ta'ala kita akan mampu bersabar dengan fitnah. Yang kedua, kita harus memahami bahwasanya fitnah yang menimpa kita, fitnah yang menimpa wanita pada masa ini tidak lebih besar dibandingkan fitnah pada masa sahabat radhiyallahu an. Pada masa sahabat radhiyallahu an, sebagaimana kita singgung di awal, mereka harus menjaga harga diri mereka, menjaga kehormatan akidah mereka, menjaga agama mereka dengan cara apa? Dengan cara mempertaruhkan nyawa-nyawa mereka. Dengan cara mempertaruhkan hidup mereka di bawah desingan pedang. Di bawah desingan pedang. Sementara pada masa ini kita dihadapkan fitnah dengan tuduhan-tuduhan, dengan ucapan-ucapan tidak sampai terlontar. Pada masa sahabiah radhiyallahu anhunna, mereka menerima fitnah bukan hanya dari lontaran, bukan hanya cacian, tapi juga dari di bawah lindungan pedang. Wallahu taala alam. Baik Ustaz. Ada pertanyaan lagi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Afwan, bagaimana menyikapi dan menjelaskan kepada orang tua yang belum mengenal sunnah tentang keutamaan dan kemuliaan wanita untuk tinggal di rumah? Karena karena orang tua masih menuntut agar kita tetap bekerja keluar rumah walaupun sudah menikah. Karena pekerjaan suami dirasa belum mencukupi kebutuhan rumah tangga. Syukran jazakallahu khairan. Baik. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Hukum asalnya seorang wanita kerja itu tidak masalah. Hukum asal dari seorang wanita mencari nafkah membantu suaminya, maka yang tidak masalah. Meskipun kewajiban utama tetap dibebankan kepada seorang laki-laki. Maka jika seorang sekiranya bekerja karena beberapa hal atau beberapa alasan, misalnya kondisi ekonominya Allah Subhanahu wa takdirkan sempit, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dalam pekerjaannya. Dengan cara apa?
dengan cara menghindari pekerjaan-pekerjaan yang memungkinkan ia berjumpa dengan banyak laki-laki. Atau pekerjaan-pekerjaan yang mengharuskan dia berduaan dengan laki-laki dalam satu ruangan misalnya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kaum muslimah dari hal seperti ini. Lantas bagaimana cara mengkompromikan kepada orang tua atau kepada orang-orang bahwasanya tempat terbaik bagi wanita ada rumahnya? Ya kita buktikan kepada mereka. Dengan cara apa? Dengan cara mengajarkan mereka, misalnya memberikan kajian-kajian tentang wanita-wanita, memberikan kajian tentang keutamaan-keutamaan wanita, memberikan kajian tentang pemberian Islam atas hak-hak wanita, memberikan kajian tentang kemuliaan wanita dalam pandangan Islam, dan lain sebagainya. Ini bentuk nasihat kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, kita hendaknya mendoakan kedua orang tua kita agar mereka mampu menerima dengan lapang keputusan kita. Misalnya kita enggan atau kita memilih untuk bekerja dalam rumah dalam rangka menjaga muruah, maka kita mintakan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita utarakan kepada Allah bahwasanya kita berlindung di rumah kita ini dalam menjaga kemuliaan kita. Dalam rangka tetap berada dalam perintah Allah Azza wa Jalla. Kita minta pertolongan agar dimudahkan mencari rezeki dalam rumah. Tidak harus keluar dari rumahnya. Terlebih di zaman sekarang ini, banyak sekali kesempatan-kesempatan yang bisa kita dapatkan di dalam rumahnya. Akan tapi jika harus mengharuskan seorang wanita keluar dari rumahnya, maka hendaknya ia bertakwa kepada Allah. Baik dari cara berpakaiannya, maupun dari adab-adab berhias bagi seorang wanita, adapun adab-adab yang berkaitan dengan muamalah dia dengan lawan jenisnya, dan lain sebagainya. Maka hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kepada orang tua atau orang-orang yang ingin ia berikan pengarahan atau ingin berikan pengetahuan bahwasanya wanita tempat terbaiknya adalah rumahnya, ia beritahu dengan sebaik-baiknya, dengan cara yang sebaik-baiknya. Karena yang paling tahu dengan kondisi tersebut adalah wanita-wanita tersendiri atau kita masing-masing. Kita mengetahui kondisi keluarga kita masing-masing dengan cara apa yang paling baik kita menasihati keluarga kita. Allah Ta'ala. Ustaz, ada lagi. Bismillah, bagaimana menerapkan di lingkungan yang kental dengan bid'ah, walau sudah diberi hadis yang sesuai? Baik. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana menerapkan sunnah, maksudnya menerapkan sunnah di tengah lingkungan yang dipenuhi dengan kebid'ahan. Rasulullah SAW mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin. Tetaplah kalian memegang teguh sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Kemudian kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, addu 'alaiha bin nawajid. Pegang teguhlah dengan gigi geraham kalian. Pegang teguhlah dengan gigi geraham kalian. Artinya apa? Kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar kita memegang teguh sunnah. Sebagaimana seorang ketika mengoyak makanan dengan gigi gerahamnya, maka dia telah mengoyak makanan dengan bagian yang paling kuat. Gigi geraham ini ketika mencekram makanan, maka dia mencekram dengan cekraman yang paling kuat, yang paling kokoh di antara gigi-gigi yang lainnya. Maka begitu pula kita dengan memegang sunnah ini. Namun digambarkan bahwa sunnah ini laksana kita memegang bara api. Laksana kita memegang bara api. Kenapa laksana memegang bara api? Karena bagi orang yang tidak kuat memegang bara api, maka ia cepat sekali melepaskan karena panasnya. Karena panasnya. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan surga itu dikelilingi hal-hal yang menyedihkan, dikelilingi hal-hal yang menyesakkan, dikelilingi hal-hal yang dibenci oleh manusia, dan neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang disukai oleh hawa nafsu manusia. Maka dari sini kita bisa ambil kesimpulan, kalau kita menerapkan sunnah, kalau kita menerapkan atau menjadi seorang muwahhid, seorang yang bertauhid kepada Allah, seorang yang mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, lalu kita berharap tidak ada gangguan sama sekali, ini kita mustahil. Kita mustahil. Sudah menjadi sunnatullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah masuk surga sampai kalian merasakan gangguan atau ancaman sebagaimana umat-umat sebelumnya. Tidak masuk surga sampai kalian merasakan gangguan dan ancaman umat-umat sebelumnya. Umat-umat sebelumnya diancam dengan pedang, sebagaimana kita jelaskan tadi. Umat-umat sebelumnya diancam dengan kelaparan dan lain sebagainya. Pernah kaum muslimin diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy selama 2-3 tahun. Kaum muslimin pada masa itu masih lemah. Terus kemudian diboikot oleh orang-orang kafir. Perdagangan mereka dihentikan oleh orang-orang kafir. Maka mereka mengalami paceklik pada masa 2-3 tahun. Dan mereka tetap teguh di atas agamanya. Maka bagaimana mungkin kita yang mendakwa sebagai umat Rasulullah SAW tidak
teguh sebagaimana teguhnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya pada masa itu. Maka bagaimana jika kita berlindung, jika menerapkan sunnah di tengah lingkungan bid'ah, justru ini menjadi kesempatan bagi kita. Bahwasanya nasihat itu sekali lagi kita ulangi berkali-kali, nasihat itu kita sekedar wajib menyampaikannya. Bukan kewajiban kita atau bukan menjadi kewajiban kita untuk memahamkan manusia terhadapnya. Kewajiban kita sekedar menyampaikan nasihat tadi, menyampaikan sebuah petuah kebaikan. Adapun hidayah yang Allah turunkan kepada mereka itu bukan hak kita sama sekali atau bukan kewajiban kita sama sekali. Sebagian Rasulullah SAW tidak mampu memberikan hidayah, kepada orang yang beliau dakwai, apalagi kita. Yang metode kita tidak lebih baik dari metode Rasulullah SAW. Yang ketakwaan kita tidak lebih baik dari ketakwaan Rasulullah SAW. Maka penting kiranya ketika berada di lingkungan seperti ini justru menjadi pemantik bagi kita agar kita semakin kuat dalam memegang sunnah Rasulullah SAW. Dan bersemangatlah menjadi pintu-pintu kebaikan bagi yang lainnya. Mungkin hari ini ketika kita berikan hadis yang sahih kepada mereka atau orang-orang yang mengagungkan bid'ah seperti ini, nggak mempan bagi mereka. Mungkin 2 tahun, nggak mempan lagi, 3 tahun, sampai ke tahun ke-5 baru orang-orang ahli bid'ah tadi berpikir, oh iya ya, sepertinya disampaikan oleh si fulan tadi atau si fulan tadi benar kiranya. Ternyata amalanku selama ini sia-sia karena tidak mengikuti contoh Rasulullah SAW. Dan ini kami alami sendiri, yang mana guru kami dan juga kakak kelas kami ketika SMA terus berusaha untuk mendakwai kami, terus berusaha untuk memberikan pencerahan kepada kami, memberikan nasihat kepada kami. Ya fulan, Fakih, seperti ini, jangan seperti ini, seperti itu. Jangan seperti ini, seperti itu. Di masa-masa awal kami menerima nasihat demikian, kami jengah. Karena terbiasa dengan amalan-amalan sebelumnya, terbiasa dengan amal-amal yang kami lakukan, lalu kemudian didatangkan sebuah nasihat, yang mana nasihat tersebut menentang keras amalan tersebut. Tentu kami berang, tentu kami marah. Tapi berikutnya, di tahun-tahun berikutnya setelah lulus SMA, justru kami yang mendatangi guru tersebut untuk minta arahan kepada siapa kami harus mengaji. Itu artinya apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada siapapun yang dia kehendaki dan kapanpun waktu yang dia kehendaki. Baik, demikian. Wallahu taala. Jadi kita nggak boleh bosan ya Ustadz untuk mengingatkan Tidak boleh bosan kebaikan. sama sekali, Bu. Ya, mengingat kebaikan ya Ustadz ya. Betul. Justru kita harus semangat menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan. Sedikit apapun berpengaruhnya, la tahqiranna al-ma'rufa syai'an. Jangan sekali-kali meremehkan kebaikan. Kita memberikan nasihatnya kebaikan. Jadi jangan sampai kita memberikan nasihat kemudian kita bosan. Aduh enggak lah, si fulan ini kayaknya enggak berpengaruh denganku. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala tetapkan si fulan ini baru berpengaruh dengan nasihat kita 3 tahun setelah kita memberi nasihat kepadanya. Dan kita tidak tahu. Allah taala. Bisa jadi nasihat yang sedikit itu justru yang Allah terima ya Ustadz. Betul sekali, Ibu. Betul sekali. Barakallahu fiik. Fikir berkolah. Ada lagi, akhwat? Mungkin mau bertanya langsung? Masih ada waktu insya Allah Ustadz ya, 10 menit lagi. Mungkin insya Allah masih ada. Ibu. Baik, sepertinya sudah cukup Ustadz. Tidak ada yang bertanya. Mungkin Ustadz bisa memberikan sedikit nasihat buat kami para akhwat. Akhwati fillah, azani Allah, iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Nasihat kami kepada para wanita dan juga kepada diri kami sendiri agar bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dengan ketakwaanlah kita akan bisa meraih kehidupan yang bahagia, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Dan ketakwaan ini bukan barang murah yang bisa kita ambil dengan mudah. Ketakwaan ini perlu juhud, perlu usaha keras, perlu tekad yang kuat dari kita semuanya, agar kita tetap meneguhi ketakwaan sampai kita meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala memuliakan wanita dengan berbagai kemuliaan. Rasulullah SAW sebutkan berbagai keutamaan wanita dengan berbagai keutamaannya. Rasulullah SAW buka celah kebaikan yang segitu lebarnya kepada para wanita. Maka hendaknya para wanita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dalam segala lini kehidupannya. Baik dalam ciri berpakaiannya, ia hendaknya bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan mementingkan karena pada saat ini trennya pakaian seperti ini, lalu kita beli pakaian seperti ini. Jangan. Maka kita pentingkan pakaian-pakaian yang Allah ridho kepadanya. Jangan pentingkan, oh si fulanah ini
memakai pakaian dengan harga sekian. Saya kayaknya harus harga lebih tinggi daripadanya. Jangan. Tapi pentingkanlah pakaian-pakaian yang Allah Subhanahu wa taala ridho kepadanya. Rasulullah SAW mengatakan, "Ta'isa abdud dinar, ta'isu abdud dirham, ta'isu abdul malabis." Jadi celaka hamba-hamba dinar, celaka hamba-hamba dirham, dan celaka orang-orang yang mengedepankan pakaian-pakaian. Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum." Allah Subhanahu wa tidak melihat atau tidak memandang bagaimana rupa kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang bagaimana wajah kalian. Tapi Allah Subhanahu wa taala melihat bagaimana hati kalian. Apakah hati kalian terlingkup dengan ketakwaan ataukah tidak? Dan di antara kiat untuk dapat mendapatkan ketakwaan ini adalah dengan cara mempelajari biografi, sejarah atau biografi sahabat wanita Rasulullah SAW. Yang mana Allah Subhanahu wa taala akui mereka radhiyallahu anhum. Allah meridhoi mereka. Kalau Allah ridho, berarti mereka diliputi dengan ketakwaan. Maka hendaknya para wanita, terlebih khususnya, hendaknya bertakwa kepada Allah dalam segala lini kehidupannya. Yang pertama tadi dari ciri perbakaiannya, kemudian dari tutur katanya, kemudian dari ketaatannya kepada suaminya, kemudian dari ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla siang dan malamnya, kemudian dari cara mereka mendidik anak-anak mereka, dari cara mereka mempersiapkan generasi-generasi berikutnya, dari cara mereka memilih pasangan mereka, dari cara mereka berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka bertakwalah dalam segala lini kehidupannya. Maka dengan ini insya Allah Ta'ala, faqad faza fawzan azima, kita akan memperoleh kehidupan yang benar-benar bahagia baik dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, orang yang tidak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa taala uji dia dengan ma'isyatan dhanka, yaitu Allah uji dengan kehidupan yang sempit. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan bagi hidup kita dengan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah berikan para wanita keteguhan dalam mempertahankan agama mereka, terutama di zaman-zaman yang penuh fitnah ini. Zaman di mana seorang wanita diuji keteguhannya oleh Allah Azza wa Jalla. Diuji apakah dia bisa mempertahankan imannya atau tidak. Betapa banyak di antara wanita pada masa ini dikenal sebagai orang yang sering datang ke pengajian. Namun karena berbagai ujian Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepadanya, kemudian ia menyingkir dari kebenaran. Ia mulai melepas pakaiannya satu persatu. Kemudian ia mulai bergelimut dengan pemikiran-pemikiran syubhat dan lain sebagainya. Maka ikhwati fillah, saudari-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, hendaknya kita tetap bertakwa kepada Allah, minta kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Tetapkanlah hatiku tetap berada dalam ketaatan kepadamu. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan ketaatan kita hingga kita menjelang kematian kelak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan, nasihat dan faedah-faedah yang telah diberikan. Insya Allah kita bertemu kembali di bulan depan di pekan kedua ya Ustaz. Nah, insya Allah. Mohon izin untuk mengumumkan akhwat yang berhak mendapat bingkisan berupa kitab yang izin untuk diri Bu ya. Nah, syukran jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Rahmi Rara dari Semarang, Nida dari Tangsel, dan Okta Pramono Putri bisa sertakan alamat lengkapnya ke nomor WA yang ada di poster ya. Ana tunggu insya Allah akan dapatkan bingkisannya. Jazakumullah khairan atas kehadirannya di Zoom ini. Insya Allah kita bertemu lagi 2 pekan ke depan ya, di bulan November, pekan kedua insya Allah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Izin tutup ya Umahat.